Halo geng, what's sabor. Berjumpa lagi bersama saya di sini di bangunan 8 kali 8 3 lantai, guys. Alhamdulillah hari ini kita finish di hari kelima. Finishnya tepat setelah melakukan penyemprotan cairan perangsang birahi walet. Cairan perangsang birahi walet sekaligus mengecek semua kontrol yang ada. Alhamdulillah guys, hari ini hari kelima kita di sini. Perjuangan yang luar biasa. Nanti akan kita lihatkan permasalahan sebelumnya, sekaligus cara penanganan atau cara mengantisipasi penyelesaian masalah yang ada dengan biaya material yang sangat ekonomis menurut saya. Nah, jadi di sini sebelumnya bangunan ini guys, untuk riwayat bangunan ini memang terlihat dari kondisi lingkungan sedikit bermasalah, di mana bangunan ini lantai dasarnya agak turun dari badan jalan sehingga daya maksimal tinggi bangunan ini agak kurang. Yang kedua adalah proses dari akses point kemarin bermasalah, di mana terlalu banyak lika-liku dan sistem soundnya yang amburadul menurut saya. Jadi sekarang yang kita benahin adalah mencoba dari segi di luar, karena saya di lantai atas saya belum bisa keluar. Kita pemasangan heksagonal, karena yang kita andalkan saat ini adalah heksagonal, di mana LMB ini tidak bisa dirubah dan tidak bisa digeser. Padahal saya berencana akan menggeser LMB ini turun biar ada selah antar LMB dengan plafon, biar tidak terlalu rapat. Sepertinya tidak bisa kita geser karena semakin rendah. Bangunan ini 3 lantai saja guys, 3 lantai. Jadi permasalahannya adalah kita akan langsung cekidot ke penampakan yang ada. Oke guys, sebelumnya ini adalah LMB guys, LMB. Dan sini adalah pijakan, dimana pijakan ini kemarin sampai di sini, guys. Saya perjuangan sedikit ekstra untuk melepas ini pijakan yang ada di sini, dan sudah saya buang yang di sini. Kemudian dari sana terlalu lebar juga sehingga memakan tempat. Jadi ukuran yang ada ini bro, ukuran yang ada sebelumnya hanya 1,5 kali 2 meter. Sementara kita tahu point bangunan ini adalah 4 kali 4. Mohon maaf sekali lagi saya menyampaikan, ilmu ini didapat dari salah satu master kita di YouTube. Siapa yang tidak kenal, yang mengadopsi leher botol guys, karena sering dibuat begini begitu. Dan sekarang kita bongkar, alhamdulillah sudah plong. Kemarin sempat cek sound, burungnya bablas walaupun kondisi luar sedikit ini. Permasalahan kedua adalah kemarin sudah ada pijakan di sini. Ini kemarin loss guys, loss. Ini kemarin loss, dan alhamdulillah sekarang sudah kita sekat. Karena tidak ada penyekatan, tidak ada lar, karena dia loss sehingga cahaya juga terlalu dominan. Dan sekarang seperti biasa kita menggeser larnya ke sini guys, larnya ke posisi ini. Kita menggeser larnya ukuran 1,5. Yang lantai atas saya buat 1,5 kali 1 meter. Yang lantai 2 saya buat 1,5 kali 1,5. Oke, supaya tidak ada pertanyaan kawan-kawan lagi. Siapa tahu saya tidak bisa menjawab atau membalas komen-komen, jadi saya sampaikan di sini. Dan untuk perlengkapan Twitter, kebetulan Twitter yang sudah ada di sini adalah Audax dan masih layak kita pakai, walaupun saya punya stok di mobil. Karena ini masih layak, kalau kita pakai yang baru tentunya akan menyangkut masalah biaya lagi yang tambahan. Jadi kita menggunakan di sini seperti biasa, sering saya sampaikan di live berikutnya maupun di YouTube mau di mana. Saya selalu penempatan Twitter tarik larnya seperti ini. Kalau saya bilang ini adalah LAB guys, lubang akses burung.
Yang bahasa kerennya itu lar. Nah, saya menitik fokuskan pemasangan posisi tarik lar ini seperti ini guys, bisa dilihat. Kebetulan Twitter yang ada di sini adalah AX61, AX65. AX65. Nah, ini untuk posisi lar. Nah, saya tidak tempatkan di sini atau di sini. Tapi saya maunya untuk daya putar burung. Itu tujuan dan teknisnya guys. Sorry guys. Kita lanjut lagi guys. Kemudian di sini sudah kita sekat, yang sebelumnya sudah sebelumnya adalah loss tanpa sekat menyekat, dan sekarang kita sudah buatkan sekat menggunakan media terpal. Salah satu untuk menekan biaya material yang kita pakai untuk perehapan, yaitu menggunakan terpal. Dan kita lanjut ke bagian dalam guys. Untuk bagian dalam sirip sudah jos, mantap, oke, sirip. Sebelumnya sirip ini bermasalah dari debu, serbuk kayu apa semua, bahkan ada jamurnya, sudah kita bersihkan, aman, sudah clear, sudah cinclong. Nah, di bangunan ini kita menggunakan Twitter inap kurang lebih 15 biji saja. Ada video saya sebelumnya bro. Video saya sebelumnya adalah ini adalah styrofoam. Styrofoam dengan daya tembus dari celah-celah dinding itu masih sangat kuat. Alternatifnya kita menutup menggunakan styrofoam, menggunakan terpal, supaya bahan yang kita pakai juga ekonomis. Nah, ini dia guys. Semuanya adalah terpal. Mungkin saya bisa bantu dengan cahaya. Bantu cahaya. Semuanya kita terpal. Nah. Oke guys. Kita lanjut lagi ini ya betul, kebetulan sangat capek karena ini harus kita kejar. Sekarang ini adalah pintu larnya guys. Pintu larnya ukuran 1,5 kali 1 meter. Kalau yang di lantai 2 saya buat 1,5 kali 1,5. Dan penempatan tarik larnya adalah di sini. Bukan di sini atau bukan di sini. Tapi di sini guys. Saya ngambil pojok putaran terjauh. Kemudian kita punya center, sound center guys. Sound center ini artinya menurut saya lebih kepada pembentukan akses, terbang burung. Nah, kita menggunakan sound center. Yang istilah saya sound center adalah arus terbang burung. Kemudian di sini tanpa sekat lagi guys. Di sini ada ruangan 4x8. 4x8 dengan konsep Twitter yang sedikit dan memiliki tarik inap. Nah, tarik inap, dan ini adalah Twitter inapnya. Kita di sini satu lantai menggunakan 15 biji Twitter saja bro. Oke, kita lanjut guys. Yang sebelumnya kotoran berhambur di mana-mana karena memang bangunan ini dihambur oleh kotoran walet, dan alhamdulillah sekarang sudah bersih dan aura bangunan ini sudah dapat karena dari kebersihannya juga yang harus kita pertimbangkan. Bangunan jorok, amburadul apa semua. Jadi sisi negatifnya itu kelihatan agak, menurut saya agak kumal. Jadi aura positifnya itu tidak muncul guys. Nah ini guys, ini center sound kita, ini lar kita, dan alhamdulillah sudah plong sekarang. Untuk tinggal akses jalan kakinya saja. Ini juga perjuangan kita pasang karpet karpet lantai ini, proses pemasangannya sampai ke bawah guys. Hanya saja kehabisan material ini tidak bisa kita kerjakan, tidak bisa kita tutup menggunakan terpal lagi karena memang terpalnya juga sudah habis satu roll. Oke guys, kita lanjut ke berikutnya, lantai berikutnya. Lantai 2 dan 3 ini tidak ada perubahan yang terlalu jauh. Konsepnya sama. Jadi semuanya sudah kita tutup pakai
terpal. Nah, seperti biasa ini yang saya bilang tadi, kalau larnya saya di sini lantai 2 menggunakan 1,5 kali 1,5, supaya kawan tidak ada pertanyaan berapa rata-rata ukuran, berapa seharusnya ukuran. Menurut saya tidak ada ukuran standar. Yang jelas kita sesuaikan dengan potensi pencahayaan itu sendiri. Oke bro, untuk ini saran saya, kalau LMB di sana usahakan ngambil posisi lar menyamping, bukan berarah satu arah. Kenapa satu arah? Cahaya akan lebih dominan ke ruang inap. Karena dimana kita di dalam sistem reproduksi burung mengutamakan daya terang dan gelap itu sendiri. Terang senormalnya, gelap semestinya. Oke. Ini sama juga konsep kita. Penempatan dari posisi tarik larnya, ambil yang terjauh supaya putaran burung juga dapat ya. Kemudian ini adalah center sound kita, center sound atau arus terbang burung kita. Tidak jauh beda juga dengan lantai yang atas. Ini siripnya sudah jos guys, sudah mantap, sudah bersih, sudah kita semprot menggunakan cairan pembersih sirip. Sudah kualitasnya sudah dapat lah, sudah tidak amburadul. Yang paling penting aura bangunannya guys harus bersih supaya kesannya auranya selalu positif. Dan jangan lupa juga banyak-banyak ngopi guys di bangunan walet. Ini salah satu penampakan dari progres kerja kita untuk hari ini. Dan semuanya sudah kita persiapkan. Di sini kebetulan kita menggunakan ampli Pyro MW88 dengan sistem dua suara, suara panggil dan suara tarik dan inap. Di sini kita punya kabel jalur semua, ada 1, 2, 3, ada 3 jalur guys. Ada 3 jalur, sudah mantap semua. Oke bro, hanya itu yang bisa saya review kepada kawan-kawan. Insya Allah kita akan buat dokumentasi dari setiap progres kerja kita. Artinya apapun yang saya kerjakan di sini belum tentu benar guys, belum tentu benar. Semua perlu aspek analisa dengan logika. Cocok di bangunan ini belum tentu cocok di semua bangunan yang sama ukurannya. Ingat itu bro. Setiap ukuran yang sama belum tentu pekerjaan teknisnya sama. Supaya terkesan kita di sini tidak secara ikut-ikutan. Sekali lagi saya bilang, apapun yang terlihat di sini harus disikapi dengan analisa terlebih dahulu, supaya kesan kita tidak ikut-ikutan atau menjiplak. Bisa berakibat baik pada bangunan kita, bisa juga berakibat fatal bagi bangunan kita. Itu bro. Saya di sini selalu mengutamakan akal sehat guys, akal sehat, logika kita tidak usah berbicara sesuatu hal di luar yang tidak pernah kita lakukan. Prinsip saya seperti itu. Saya tidak mau membicarakan sistem atau teknik orang lain karena memang saya tidak menguasainya. Lebih baik saya berbicara pada sesuatu hal yang memang saya kuasai. Oke bro, ini sekali lagi saya sampaikan, bangunan ini 2 tahun berjalan. Kenapa saya merasa optimis? Karena saya melihat ada kotoran di LMB, ada kotoran ditarik, tapi ini hanya gagal minap saja. Banyak memang permasalahan yang harus kita benahin di dalam konsep bangunan ini, terutama dari aksesnya juga bermasalah, penataan suaranya bermasalah, dan siripnya lebih bermasalah. Jorok, kita aja disuruh tidur di tempat yang ada pasir kita masih milih-milih, apalagi burung walet menggunakan air liur. Jadi kebersihan itu bro yang nomor 1, supaya chemistry atau aura daripada bangunan itu selalu positif. Kalau jorok, kumuh, asal-asalan, ya kesan yang akan ada dari
aura bangunan itu sendiri ya negatif terus. Kita berusaha membuat suatu ruangan itu merasa nyaman lah. Di sisi lain kita mengandalkannya sepenuhnya, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia Maha Pemberi dan Maha Pengambil. Apa yang kita perbuat hari ini, insya Allah hanya waktu yang bisa menjawab. Ini salah satu proses kerja saya yang melalui kita hanya membantu saja, membantu. Kebetulan bangunan ini 2 tahun mati suri, 2 tahun bunyi tanpa ada reaksi apa-apa. Kembali lagi hati saya tergerak, walaupun sedikit capek dan apa adanya. Insya Allah kita tetap membantu sesama petani walet, karena saya tahu bro, perjuangan kita membangun walet ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang simpel. Harta bisa kita jual, tapi hasil tidak ada yang bisa maksimal. Sekali lagi terima kasih atas support kawan-kawan. Kalau merasa video ini bermanfaat dan logis di pikiran Anda, silahkan di-share supaya kawan-kawan kita juga, karena saya selalu mengaungkan masalah revolusi mental, biar mental petani kita itu tidak mental kerupuk, mudah terhasut, mudah terkecoh oleh sesuatu yang kita tidak tahu pangkal ujungnya. Itu yang paling penting. Makanya logika kita harus diandalkan, daya pikir ilmiah harus dinomor satukan. Terima kasih bro, ini live dari kita. Insya Allah saya minta istirahat besok 1 hari, karena sebenarnya habis dari ini masih ada kerjaan lain. Tapi saya minta istirahat besok, saya betul-betul capek. Sebelum kita berangkat keluar daerah lagi ada beberapa kerjaan yang harus diselesaikan. Tapi insya Allah besok kita libur dulu, biar ada pemulihan tenaga dulu. Karena ini tangan saya tadi sempat kram juga gara-gara bergelantungan di pijakan di atas. Terima kasih bro, ini bentuk video apa adanya dari kita, tanpa pemanis buatan. Sekali lagi terima kasih. Salam hormat selalu, sampai ketemu di live kita berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berdampak positif buat yang punya bangunan dan buat rezeki kita masing-masing. Terima kasih, salam hormat selalu, sampai ketemu di live berikutnya. Salam Sonjet.